Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita akan beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga kita. Kita akan awali ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami dapat datang di hadirat-Mu beribadah pada sore hari ini. Kami percaya berkat Tuhan Kau curahkan di dalam ibadah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita senantiasa. Turunlah atas kita sekalian berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita berbuat bakti kepadanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali lagi untuk beribadah walaupun dilakukan secara online. Biarlah dimanapun kita berada, kita tetap dapat fokus untuk beribadah dan bertumbuh bersama. Mengucap syukur tidak hanya dilakukan saat kita sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Bahkan Yesus menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala kondisi, baik itu sedang baik, sukacita, sehat, atau sedang merasa khawatir saat ini. Respon mengucap syukur inilah sebagai bentuk ketaatan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan bersatu di dalam doa.
Kepada Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur apabila pada sore hari ini kita dapat beribadah bersama-sama sekalipun melalui online. Kiranya Tuhan lewat ibadah online ini, kami dapat terus Tuhan bertumbuh, membangkitkan semangat kami kembali, membangkitkan iman kami kembali, dan bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami tetap dapat menikmati hadirat Tuhan dan merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dan kami siap menerima berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita, biarlah Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita dan kedamaian dalam hidup kita. Mari kita bersukacita bersama-sama dengan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati dan pikiran kita. Biarlah kita juga semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak tahu rencana Tuhan, kita juga tidak tahu kemana Tuhan bawa kita untuk melangkah. Tapi satu hal yang dapat kita yakini, bahwa Tuhan menyiapkan janji dan rencana yang terbaik bagi kita. Tugas kita adalah mengerjakan setiap bagian yang Tuhan percayakan dengan taat dan setia. Ketika kita taat dan setia, sisanya Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan memberikan rasa aman, memberikan penyertaan dalam setiap hal yang terjadi, baik pekerjaan, masa depan, tanggungan hidup kita, dan yang lainnya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan bersama. Kita akan mulai dari refnya, penyertaan-Mu yang sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur, kami telah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami, dan Engkau ingin terus memberkati kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi jemaat Tuhan, di mana mereka berada, biarlah mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan. Firman Tuhan bekerja menjamah mereka semua. Dengan hati yang haus, dengan hati yang terbuka, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya beri judul atau tema hidup dalam rencana Tuhan. Saudara, setiap orang pasti mempunyai rencana, mempunyai impian, mempunyai cita-cita dalam hidupnya. Entah rencana itu akan direalisasikan atau hanya ada di angan-angan saja. Tapi setiap orang, saya percaya, pasti punya impian atau cita-cita atau rencana untuk masa depannya. Terlebih Tuhan kita. Tuhan adalah Allah yang merencanakan segala sesuatu. Semua ciptaannya ada dalam rencananya. Demikian juga Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Setiap pribadi kita, pribadi lepas pribadi, ada rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Ayat ini ayat yang sangat sering sekali saya baca, saya sampaikan, saya renungkan saudara. Mari siapkan Alkitabnya, kita akan baca ayat ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi rencana Tuhan dalam hidup kita adalah kebaikan. Amin, saudara. Coba kita bandingkan dengan Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa semua penderitaan kita dapat ditanggung. Jadi saudara, penderitaan-penderitaan juga Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita semua. Mari kita kembali di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, saudara. Kita akan membaca ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup
melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, Allah tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatunya. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Pertanyaannya adalah, di bagian mana sajakah Allah bekerja dalam kehidupan kita, saudara? Allah bekerja dalam segala sesuatu, amin. Jadi tidak hanya bekerja dalam perkara-perkara tertentu saja, namun bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kata segala sesuatu berarti segala situasi, segala kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali bagi kita untuk belajar memahami cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Ingat saudara, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Justru di balik ombak dan gelombang yang terjadi itu, lahirlah para nelayan nahkoda yang handal. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya dan bergantung kepada Tuhan. Saudara, jika masalah, ujian, dan penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita harus percaya. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Di dalam Ayub pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Sebaliknya, jika segala sesuatu berjalan dengan baik dan mulus, justru seringkali membuat kita jadi terlena. Iman pun, iman tidak akan bekerja secara maksimal karena sesuatu yang nyaman terjadi dalam hidup kita. Namun, saudara, harus kita ingat, pertama, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Bagi Allah, saudara, proses terlebih penting daripada jawaban doa kita. Seringkali kita ingin cepat, masalah cepat selesai, serba instan, tidak sabar. Tetapi Tuhan mau agar kita menjalani proses dalam kehidupan kita ini. Karena Tuhan mau kita, orang-orang yang percaya ini, saudara, percaya kepada firman Tuhan. Sebagai contoh dalam kehidupan Musa, Musa ingin cepat menjadi seorang pemimpin. Namun Tuhan membawa dia di padang gurun selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa selama 40 tahun. Itu cara Tuhan, proses Tuhan dalam kehidupan Musa. Kedua, Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Ini adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Kedua, saudara, Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja. Jadi jangan kita bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik bagi masa depan kita jika kita hanya tidur, malas, bersantai-santai dalam hidup ini. Tuhan mau ada usaha yang harus kita lakukan, saudara. Pertanyaan berikutnya adalah, kepada siapa saja Allah turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Yang pertama, kepada orang yang mengasihi Tuhan. Apakah Bapak Ibu orang-orang yang mengasihi Tuhan? Kalau saudara berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, di saat persoalan hidup datang dalam hidup saudara, entah masalah keluarga, entah masalah bisnis, keuangan, pekerjaan, ataupun pelayanan yang kita hadapi. Pertama, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita justru undur meninggalkan Tuhan? Kalau kita tetap mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan bekerja, mengerjakan rencananya dalam hidup kita. Kepada siapa rencana Tuhan yang baik itu dikerjakan, saudara? Yang kedua, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak pernah goyah sekalipun menghadapi masalah persoalan dalam hidupnya. Sekalipun persoalan dalam rumah tangga tidak kunjung selesai. Mungkin pelayanan yang kita kerjakan tidak mengalami perubahan, tapi tetap percaya. Kita harus menjalani dengan iman, bukan menjauhkan diri, mundur dari Tuhan, menjauhkan diri dari pelayanan. Dia akan tetap berusaha, bekerja, dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Kita perlu yakin bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, di mana pandemi COVID-19 yang pada waktu-waktu lalu sudah mulai menurun. Namun di minggu-minggu ini, di bulan ini, saudara, angkanya semakin melonjak. Untuk itu kita terus perlu berdoa, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita adalah kebaikan, diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan, diberikan kepada orang yang terpanggil dengan rencana Tuhan. Untuk itu serahkan hidupmu, kasih Tuhan sungguh-sungguh, layanilah Dia, Allah yang sudah memanggil, memilih saudara untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan sudah memilih kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami dengan menebus dosa-dosa kami. Walaupun kami setelah menjadi anak-anak-Mu tidak lepas dari yang namanya masalah dan persoalan. Namun satu hal kami percaya, firman-Mu berkata, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami akan tetap mengasihi Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau terpanggil sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Kami mau setia kepadamu. Roh Kudus, mari berikan kemampuan kepada jemaat Tuhan untuk mereka ambil bagian mempraktekkan firman-Mu dengan pertolongan-Mu tentunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setelah kita beribadah secara virtual, juga diberikan kesempatan bagi saudara untuk memberikan korban syukur kita melalui keuangan kita. Seperti yang pernah kita lakukan, Bapak Ibu bisa menyiapkan persembahan saudara di rumah dengan dimasukkan di dalam amplop, kemudian dituliskan persembahan untuk Tuhan. Tulis tanggalnya 20 Juni
2021. Kemudian ketika nanti kita berjumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya, saudara bisa serahkan ke gereja atau kepada majelis dan persembahan saudara yang sudah saudara persiapkan. Bagi saudara yang ada di luar kota, juga diberi kesempatan untuk memberkati pelayanan Jemaat Sentiaki dengan memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera. Kiranya Tuhan membalas, memberkati segala kebaikan Bapak Ibu semua. Persembahan kita sebagai bentuk syukur kita akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Baik, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa sekali lagi, mengucap syukur dan menutup ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti ibadah secara virtual pada sore hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, Tuhan tolong. Karena kami percaya dengan firman-Mu, Tuhan pasti tolong karena Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap keluarga. Tuhan pulihkan, satukan dengan kasih Kristus. Tuhan berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, semua akan diberkati Tuhan, karena mereka rindu memuliakan Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak kami, Tuhan berkati pelayanan kami, berkati pertumbuhan jemaat GIA Sentiaki, sehingga menjadi gereja yang semakin berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Berkati pergumulan kami bersama untuk memerangi COVID-19 yang hari-hari ini menunjukkan angka yang semakin meningkat, khususnya di wilayah sekitar gereja, di wilayah sekitar tempat kami tinggal, bahkan di kota kami. Tuhan, Engkau yang punya kendali, biarlah kehendak rencana Tuhan yang terbaik. Kami berdoa kepadamu, meminta Tuhan Engkau pulihkan kami semua, baik saudara, rekan, tetangga yang sedang terpapar hari-hari ini dengan COVID ini Tuhan. Tuhan, Kau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Kami yang saat ini diberi kesehatan, kami bersyukur. Biarlah kami terus menjaga kesehatan kami dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga kami boleh diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan pelayanan-pelayanan kami di hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara ada di rumah, angkat tangan saudara, pandang kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan saudara. Kita akan terima berkat-berkat daripada Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua. Setiap kita yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.